Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran dari bab 28 dari buku Akari versi 2 teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya harap dulu ya teman-teman sudah selesai mengerjakan latihan soal dari bab sebelumnya. Jangan lupa juga untuk kotoba dan juga kanji harus dihafalkan juga ya teman-teman, biar bahasa Inggrisnya tambah mantap. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk di Bunpo bab 28 ini ya. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita akan belajar bilang sambil ya dalam bahasa Jepang. Teman-teman masih ingat nggak nih kalau dulu di bab sebelumnya kita pernah loh belajar bilang sambil menggunakan kata nagara, ya nggak teman-teman? Nah, pasti teman-teman masih ingat ya, yang mana cara penggunaannya kata kerja bentuk mas, tapi masnya kita coret, kita gantikan dengan kata nagara. Nah, biasanya akan diikuti dengan kalimat selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk menentukan kalimat pokok dalam bentuk nagara ini, itu adalah kalimat yang setelah kata nagara. Jadi di sini ada kalimat satu ya diikuti nagara, ada kalimat yang kedua. Maka untuk pokok kalimatnya itu ada di kalimat yang kedua. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat untuk contohnya nih biar lebih paham. Di sini ada gamu kami nagara banggumio mimas ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa translatekan dari belakang ya, menonton acara TV sambil mengunyah permen karet. Nah, gitu bisa ya teman-teman, atau teman-teman bisa nih translatekan dari sini, sambil mengunyah permen karet menonton acara TV. Nah, kita bisa tahu bahwa inti dari kalimatnya ini adalah menonton TV. Tapi kita bisa lakukan dengan kegiatan yang lain, yaitu mengunyah permen karet. Gitu ya teman-teman. Ada juga nih untuk contoh yang kedua, yaitu ongaku wo kiki nagara odorimasu. Ya teman-teman. Jadi pengertiannya menari sambil mendengarkan musik. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu bahwa kalimat pokok itu ada di sini, yaitu menari. Gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada memo shinagara shosetsu wo yomimasu. Gitu ya. Ada contoh yang selanjutnya, memo shinagara shosetsu wo yomimasu. Nah, pengertiannya membaca novel sambil mencatat. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan dua kejadian dalam waktu yang sama ya, menggunakan kata nagara. Tapi yang perlu diingat bahwa kalimat intinya itu ada di kalimat yang kedua. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, karena tadi sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, kali ini kita akan belajar untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, atau bisa kita bilang ini menjadi sebuah kebiasaan atau habit, kayak gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan kata kerja bentuk TK ya, kemudian ditambah imas di belakangnya. Teman-teman kira-kira masih ingat nggak nih? Kita juga pernah belajar loh untuk menggunakan bentuk TK ya, T-imas di bab sebelumnya, yang mana artinya sedang, ya nggak teman-teman? Pasti masih ingat dong. Nah, kalau di bunpo kali ini untuk bentuk T-imas di sini tidak ada pengertiannya teman-teman. Ini hanya sebuah ungkapan bahwa kejadiannya ini akan terus-menerus terjadi, gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya ya, ada musuko to musume wa shogakko ni kayotte imasu. Nah, jadi di sini menjelaskan kalau putri dan putra saya gitu ya, dari musuko dan musume berarti anaknya kandung ya teman-teman, itu pulang pergi ke SD. Putra dan putri saya itu pulang pergi ke sekolah SD gitu teman-teman ya. Jadi untuk di sini itu kita tidak artikan sedang pulang pergi teman-teman, karena kita bisa tahu nih bahwa untuk anak-anak itu ke sekolah itu sudah menjadi kebiasaan ya, terus-menerus terjadi kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, ada watashi no shinseki wa mainichi
taikukang de undo shiteimasu. Nah, di sini menjelaskan kalau saudara saya setiap hari ya, ada keterangan waktunya nih bahwa setiap hari itu berolahraga di gedung olahraga gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa tahu nih bahwa kejadian ini akan terus-menerus terjadi di setiap harinya. Kayak gitu teman-teman. Maka untuk bentuk teimas itu bisa digunakan untuk menjelaskan kebiasaan, bisa juga untuk profesi atau pekerjaan gitu ya teman-teman. Karena misal kalau orang bekerja itu pergi ke kantor, nah pasti dia itu terus-menerus ya teman-teman, bisa setiap hari terus-menerus pergi ke kantor. Contohnya kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Nah, ini kita akan belajar untuk pola kalimat bentuk shi. Nah, caranya gimana? Di sini kita lihat untuk cara penggunaannya dulu ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan kata kerja, maka kata kerja di sini kita ubah menjadi futsuke dulu, teman-teman. Ya, atau bentuk casual. Ada dalam bentuk chishoke ya, bentuk kamus, kemudian ada bentuk naike atau bentuk negatif, bentuk take atau bentuk lampau, atau nakata ya, atau bentuk negatif lampau. Nah, kemudian kita langsung tambahkan shi di belakangnya, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai kata sifat ya, contohnya di sini kata sifat i, maka kata sifatnya tetap kita gunakan i-nya di belakang, baru ditambah shi, gitu ya teman-teman. Berbeda dengan kata sifat na ya, karena untuk kata sifat na, untuk na-nya di sini kita coret teman-teman, tapi kita tambahkan dengan da, gitu ya teman-teman, sehingga jadi dashi gitu teman-teman. Dan yang terakhir perlu diingat bahwa kalau kita pakai kata benda, maka kata bendanya di sini kita harus tambahkan da terlebih dahulu teman-teman, baru diikuti dengan shi di belakangnya, gitu ya. Nah, untuk fungsinya sendiri ini ada beberapa nih teman-teman. Kita bahas yang satu dulu ya. Fungsi yang pertama kita bisa gunakan untuk bilang nani-nani, nani-nani, dan lagi nani-nani, gitu ya teman-teman. Nah, kalau mau bilang dan lagi di sini kita bisa pakai kata soreni, gitu ya teman-teman. Misal saya mau bilang nih contohnya, orang itu tuh udah baik hati, ya kan? Terus dia ganteng dan lagi pintar lagi. Nah, contohnya kayak gitu. Kita bisa gunakan pola kalimat shi ini untuk memuji seseorang ya, teman-teman, dengan kalimat yang setara, gitu ya, teman-teman. Kayak tadi, baik hati, ganteng, pintar, kayak gitu. Kalau misal kita mau menjelekkan barang atau sesuatu, kita juga bisa nih bilang mahal, kemudian bisa juga tidak praktis. Nah, itu harus setara ya, teman-teman, kayak gitu. Ano hito wa yasashi shi ya, ada kata sifat i yasashi shi, tinggal tambahkan shi, kemudian hansamu dashi ya, tampan. Kemudian ada juga untuk sore ni ya, dan lagi josu desu ya, pintar. Seperti itu teman-teman. Dan perlu diingat untuk kalimat yang paling terakhir di sini kita tidak perlu gantikan menjadi pola kalimat shi ya teman-teman, tapi langsung saja menjadi des atau mas, kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada untuk contohnya nih ya, ada untuk kalimat yang setara dan lagi, yaitu Saito-san no musume-san wa uta mo utaeru shi, gita mo hikeru shi, sore ni danshu mo josu desu. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat, kalau di sini menggunakan kata kerja ya, maka di sini untuk partikelnya kita menggunakan mo ya teman-teman, untuk semua kalimatnya. Di sini menggunakan mo, kalimat kedua di sini juga menggunakan mo, dan yang terakhir juga menggunakan mo, karena ini menunjukkan bahwa kalimatnya itu setara ya, juga dan juga, seperti itu teman-teman. Jadi pengertiannya ya, putri dari saudara Saito gitu ya, itu tuh bisa bernyanyi gitu ya. Ini adalah bentuk kebisaan dari utaimas ya, karena tadi harus diubah menjadi futsuke dulu, diubah menjadi bentuk kamus ya. Di sini teman-teman menjadi utaeru ya, jadinya utaeru shi, bisa bernyanyi, terus juga bisa bermain gitar gitu ya teman-teman. Di sini juga menggunakan partikel mo ya. Ada bentuk kebisaan hikeru dari hikimas
ya teman-teman, yaitu memainkan musik kayak gitu teman-teman. Sore ni ya dan lagi, dan sumo josu desu ya, pintar dansa atau pintar ya menari kayak gitu teman-teman. Jadi ini menjelaskan lebih dari 2 hal yang mirip mengenai topik yang setara. Nah kayak gitu ya, berarti ini kita bilang memuji ya anak dari saudara Saito tadi gitu teman-teman. Jadi untuk yang fungsi yang kedua ini digunakan ketika kita mau menggunakan alasan teman-teman. Jadi di sini nani-nani, kemudian ada kalimat nani-nani lagi, maka nani-nani. Nah jadi untuk yang depan tadi kita bisa kasih alasannya nih, alasannya apa, karena alasan itu maka nani-nani gitu ya teman-teman. Contohnya gini, saya mau bilang bahwa untuk taman itu ya, taman yang ada di sana itu tuh sejuk gitu ya, terus juga luas. Nah contohnya kayak gitu, makanya banyak orang yang datang. Nah misal gitu ya, makanya ramai. Contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi alasannya apa? Alasannya itu sejuk dan juga luas. Nah jadi untuk akibatnya banyak orang yang datang. Contohnya kayak gitu teman-teman. Nah di sini ada contohnya untuk dalam kalimat bahasa Jepang ya, ada konomise no ryori wa aji mo oishii shi nedang mo yasui shi yoku koko de tabemasu gitu ya teman-teman. Jadi ini dia bilang alasannya nih bahwa dari masakan di toko ini gitu ya, itu tuh rasanya enak gitu ya, rasanya enak, kemudian harganya murah gitu ya. Jadi untuk akibatnya ya, maka sering makan di sini gitu teman-teman ya. Jadi di sini menyertakan alasannya ya, alasan, dan untuk kesimpulannya menjadi sering datang kayak gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk fungsi yang terakhir ini kita bisa gunakan untuk memberikan alasan ya, yang mana alasannya ini sudah pasti karena nani kayak gitu teman-teman. Kita coba lihat untuk contohnya ya. Di sini ada doshite ashita restoran ni ikitai desu ka? Ikitai desu ka? Gitu ya teman-teman. Jadi dia bilang kalau kenapa besok kok pengen pergi ke restoran itu gitu ya teman-teman. Kemudian si B menjawab, Kinyoubi no toki tabemono mo murio dashi watashi no tomodachi mo takusan kimasu kara. Nah, jadi dia bilang alasannya ya, alasannya di sini ketika hari Jumat gitu ya, ketika hari Jumat karena alasannya bisa dari sini juga boleh ya teman-teman, dari koma yang awal tadi, karena makanannya itu gratis ya, terus teman-teman banyak yang datang gitu ya, teman-teman dari saya itu banyak yang datang ke sini gitu ya. Jadi ketika hari Jumat karena gitu ya, ada kara di sini, karena makanannya gratis, teman-teman saya juga banyak yang datang gitu teman-teman. Nah jadi perlu diingat ya teman-teman, untuk penggunaan shi di sini ada banyak fungsinya, tergantung dalam konteks kalimatnya ya teman-teman. Yang penting itu teman-teman harus tahu dulu untuk perubahan kalimatnya itu harus diubah menjadi apa dulu. Saya yakin nanti teman-teman pasti bisa untuk mentranslatekan gitu ya teman-teman. Oke, tidak terasa ternyata sudah ada di ujung bunpo nih. Di bawah sini ada untuk latihan soal. Teman-teman bisa untuk mengerjakan latihan soalnya ya teman-teman di buku akari kalian masing-masing. Oke, kalau gitu saya harap teman-teman tetap semangat ya untuk belajar bahasa Jepang, biar bahasa Jepangnya biar tambah mantep. Oke, kalau gitu, ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.